Lain balap teh udawah sampai ke sawah dengan mesra tadi. Basalam. Bacis ya. Banyak. Assalamualaikum abang. Abang kaju lagi. Jadi bang salam. Cium tangannya. Lewat cium tangan udah tadi. Jujuran apa sih kaya? Pikir awak untuk menukar laki ini. Jangan kita. Menukar suami. Ya. Karena itu yang tadi sekarang adalah. Kalau nak cocok bah, cer lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatanku saya berbagi pengetahuan kepada ibu Uni sadanya. Kalau agak judul adalah membangun rumah tangga yang samara. Tahu samara kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu lebih keren gini atau samawa ya. Itu tuh ucapan tuh adalah acok buat tarikh Pak. Danga-danga ketika orang lah sudah nikah, ucapan selamat. Apa kata yang kayaknya? Selamat. Mudah-mudahan rumah tangga kalian menjadi rumah tangga ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Aduh nanti pagi tadi nasa sedang bacakan lagi nah. Pagi tadi. Berarti lima mesra pagi tadinya. Lain balap teh udawah sampai ke sawah dengan mesra tadi. Basalam. Bacis ya. Banyak. Assalamualaikum abang. Abang kaju lagi. Jadi bang salam. Cium tangannya. Lewat cium tangan udah tadi. Jujuran apa sih kaya? Jadi balik. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu uni itu sebenarnya itu menapainya perlu perjuangan. Kami kalau tujuan di pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an dikecilkan Allah dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21 itu biasanya Pak Pengulo baca tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada yang tahu artinya ini? Surah Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah tuh bahwa Dia telah menjadikan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Berarti pasangan Allah adalah sama dari jenis kita sama manusia. Padusi pasangnya laki-laki, laki-laki pasangnya ada padusi pasangnya padusi. Kini ada laki-laki pasangnya laki-laki. Nah, ikal seluas padanya kini kok. Padusi pasang padusi namanya istilahnya kini adalah lesbian. Laki-laki pasang laki-laki namanya homoseksual. Nah, hebat ya tahu ya. Masalah iko kok ndak kini pada sejak zaman Nabi Lut dulu. Mau kalau dulu hati-hati mungkin dulu takut anak gadis bakawan jo kalaki nawak takutin dulu. Kini nawak harus juga waspada deh ibu sadanya. Kalau anak awak tanpa dake jagoan padusie. Kama apa itu tabi kawannya. Sekolah samu, siang samu, kapasa samu itu harus ada dicurigai. Jangan-jangan anak kita terjebak dengan suka sesama jenis. Kami di Kawai Ibu itu sudah ada kemarin ketahuan mengajukan nikah orang sejenis di Padang, Pangkal Padang. Di rupanya data yang seorang jadi laki-laki, rupanya dia adalah sama-sama perempuan. Itu kan datanya. Artinya Pak, hal yang modeliko ini termasuk hal yang harus diwaspadai. Nah, jadi boleh saya terima ya. Maka konsep rumah tangga itu adalah bahwa Allah itu menjadikan awak normal. Pasang awak lah dengan jodoh awak mendapatkan udah suami kita itu alhamdulillah. Yang hadir ini sebelum kami lanjut, sadonya ada yang kan masih rumah tangganya tidak ada yang sedang bercerai gitu, atau ada yang sedang berpisah ini? Berarti suaminya masih utuh ya? Yang sedang meninggal kan tidak ada? Yakin nih ibu nanti maksudnya materi kan nanti setelah apa nanti? Iya nih ya. Sado yang hadir ini
dalam keadaan rumah tangganya masih utuh dengan suaminya, Ibu ya. Nah, jadi diberikan yang sini situ tujuannya oleh Allah adalah untuk mendapatnya 3 tadi. Yang pertama namanya adalah sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan pasangan awak itu dari jenis kita sama manusia. Untuk apa tujuannya berumah tangga tuh? Untuk mendapatkan litaskunu sakinah. Nah, kalau misalnya, apa tuh litaskunu sakinah tuh? Merasa tentram, senang. Kalau dulu ini mungkin masih menggadis, suka pai-pai kok malah lawak song-song itu enggak tenang doa. Tapi kini lah ada pasangan, lah ada abang di samping, lebih tanah awak ini kita lebih tenang. Lah ada kawan basamu, lah ada nama bantu awak, kok nak PK pasar balanja membeli badak, lah ya abang lagi piti kan lah ini nak. Itu di antara senang juga. Tak tapi otomatis lah ada kawan, inilah mana sakinah itu adalah diberikan oleh Allah sebuah ketenangan, ketentraman dalam hidup berumah tangga. Berarti kalau ada kini rumah tangga alun dapet ketenangan, yang mungkin kesusahan, baca kak tiok samanta, pagi baca kak pulang kajo ulang lo balik, malam ulang lo balik, tiok samanta, berarti belum mendapatkan sakinah. Itu perlu evaluasi nanti. Ikut kan nanti kajian diskusi ibadah. Bah kok model kawa, wah tengok orang lain gimana mesra sana. Pagi ya tanang, kok makan deh kok. Tak ada iwak piku anak ada kan, makannya lama pagi-pagi tak pernah tanangan baca kak dewa. Tapi ya timur tetangga sabarlah. Pagi lah ya, alun tentu sebuah ketiba lah, lah aku hampir itu. Terangan, inilah bagian-bagian yang kita cari ini ibu besar ini. Ketenangan itu. Nanti ada kuncinya. Kenapa tidak tenang rumah tangga? Di mana masalahnya sebenarnya? Sebab hakikatnya adalah ketenangan itu diberikan oleh Allah yang berikan. Di mana tak ketenangan itu? Di hati. Siapa yang menempatkan hati itu adalah Allah Subhanahu. Ternyata bukan pitih saja yang membuat tanah. Nah, ada orang ini banyak pitih, sama bakal aja, rumah lah ada, oto lah ada, tapi sering bertengkar, bahkan bercerai. Disitulah nampak tata rahasia rumah tangga tuh. Ketenangan itu tidaklah karena uang, urusan dunia semata. Tapi ketenangan itu adalah diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah tentu karena Allah itu ridho terhadap rumah tangga seorang. Lalu apa kuncinya? Bahas supaya Allah itu ridho kau rumah tangga tuh. Karena perlu evaluasi. Di mana evaluasinya? Telah perlu evaluasi pengamalan agama di rumah tangga. Nah, apa namanya? Ya, pengamalan agama di rumah tangga itulah yang memberikan ketenangan. Yang mana maksud itu adalah kunci yang penting adalah masalah sholat, masalah mengaji. Ikulah makanya pengantin baru baru nikah. Kalau ke kantor kuah, ikon kami duduk adus. Ditanya semayangi, bacaan semalat soal yang dicek, dites betul mengaji, sudah pas atau tidak. Karena ikulah fondasi awalnya. Ini saja. Awak bisa menyokin, bah kok acuk baca ke awak. Coba tanya bahas semayang awak, di mana? Sebagai istri, sudah kalian kak awak salat atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah ibu-ibu di sini semuanya melaksanakan ke semua itu? Kadang bolong. Nah, kadang bolong. Lah apa cik kunci kan? Kadang bolong, Bo. Subuh tadi contohnya kan. Cuma tanya dia subuh tadi di mana, Ibu? Lain semua subuh tadi? Tapi yang bolong-bolong pas itu. Kadang nggak sibuk, Pak. Di sini. Nah, Sibuk ngajul. dia ulah sibuk bakal laju. Itulah evaluasi ini kan. Ternyata itulah yang kuncinya. Maka itu harus rubah pemikiran bapak. Awak ingin rumah tangga yang sakinah elok baik-baik. Bisa nanti anak awak tuh patuh-patuh.
Sebab kepatuhan anak, kebaikan suami rumah tangga itu tadi kuncinya adalah bagaimana nanti pertama itu adalah sholatnya harus baik. Ini mulai sempurna nih sholatnya, kalau alhamdulillah ya katanya. Jadi alhamdulillah jadi tidak kunci adalah sholatnya harus baik. 5 waktu itu. Masalah sholat kok, nggak hanya mungkin orang-orang level uninilah menikah, itu kami lah pada akan nikah tuh. Kini banyak adik-adik awak nang gadis-gadis bujang nang nikah tuh, ketika kami tanya sembahyang, itu banyak nang tak sholat. Banyak. Ada nang sholat lagi, tapi sebagian besar mereka lalai sholat. Kalau lah bujang kena lalai sholat, namanya apa tuh? Kalau kaci tak biasa, gadang tanpa bau, alatu, itulah nak kerja. Maka kunci sakinah pertama itu adalah harus biasakan terus melaksanakan ibadah sholat. Uni di rumah kalau sholat jamaah selang-selang atau berjamaah? Kadang beda semuanya Pak. Jadi imam. Kadang-kadang. Izin siapa nantawi dari subuh, kalau nak ke subuh bantu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nantawi berjamaah jo suami rumah. Aduh, suami tidur tenaga Pak. Ada suami. Kalau ke sawah di sawah semua yang berjamaah. Di tengah iya kan bisa berjamaah. Nah, dosa di sawah dan sama-sama pas rumah lah. Uni rumah, laki rumah, abang wak rumah. Tari berjamaah. Lain pada itu mungkin siapa nama kita bisa beri? Lain berjamaah maghrib rumah. Jadi kalah. Di antaranya ini, nah ikulah di sekolah lalai pertama. Kelalaian rumah tangga itu kadang-kadang awak tuntik sakinah, apa tuh rindukan, maka di sanalah balik-balik. Kalau mungkin di sekolah ada abang awak kinin, uni harus punya peran. Bawa menggoda mau laki awak tu amah menjadi pemimpin sembahyang rumah ya, Pak. Harus bisa dia. Sebab dia adalah pemimpin. Makanya baik-baik bicaranya itu harus dibiasakan. Karena itulah kunci daripada kriteria nama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Mengaji. Lain tapi mengaji di rumah ini. Yuk lagi. Ini ada mengaji. Saya dah sebelah dari saya di sebelah mana mengaji ini? Tak ada. Saya patang ada mengaji. Maghrib nanti lagi ni. Ramadan. Jadi kalau biasa dulu ini. Lagi apa biasanya? Berarti jauh Al-Quran. Itu kunci tadi. Karena itu ini marilah awak mencoba balik mengevaluasi pengamalan kamu itu kok. Kita ingin membentuk rumah tangga tadi yang Allah ridho tadi, biasalah untuk membaca Quran. Nak banyak mungkin enggak? Pagi sabanta atau payah mana mungkin pas maghrib waktu lapang sudah sama itu buka Al-Quran tuh. Kalau Quran itu jauh dari awak, itulah pedoman awak, berarti inilah menjauhkan tadi kesakinahan keridhaan Allah kepada kita bersama. Jadi mari ini nanti kita biasakan untuk mendapatkan atau membaca Al-Quran di rumah kita. Itu kunci sakinah. Yang kedua lagi mawaddah warahmah. Kalau mawaddah itu apa? Allah berikan kesenangan dalam bentuk yang fisik. Orang menikah, kita menikah, atau dulu suka kepada laki awak itu karena mati gagahnya, itu normal. Bang aku aman nikah jadi anu tuh, ada abang wak mana gagah namanya. Aman nikah aja kan? Bang kok suami itu mau dengan kita karena kita cantik. Dan sekarang itu kesenangan itu kita dapatkan. Kesenangan berhubungan suami istri, kenikmatan berhubungan yang suami istri itu namanya adalah kita diberikan oleh Allah, namanya mawaddah. Dalam bentuk fisik. Dan mawaddah ini diberikan oleh Allah adalah mungkin ketika badan Laisya sehat, sedang muda-mudanya, sedang melihat bentuk kita fisik masih kuat. Itu diberikan Allah, tapi nanti ketika sudah tua, yang fisik itu pastilah kurang. Ini ya, kok bantu naranca kulit dulunan,
Pagang cantik lah mulai berkurang. Kok gigi lah mulai tangga cicik kan. Rambut dulu hitam lah mulai putih ya. Makanya perlu Allah berikan namanya yang ketiga, rahmah. Jadi rahmah itu adalah rasa kasih sayang yang tidak hanya melihat fisiknya, melihat cantiknya, melihat gagah abang awak, tapi sayang itu karena dari hati, diberikan dari hati yang dalam. Mungkin dari karakter sifatnya yang tidak hanya melihat udahnya, gagahnya, bentuk badannya atau sebaliknya, tapi diberikan bisa dia menerima apa adanya. Kurang lebih udah waktu. Kalau lah bisa terima, lah nyaman awak. Walaupun dulu udah awak gagah, kini mungkin lah sakitnya, atau kurang gagahnya, atau kurang cantiknya, tapi masih bisa dia terima dengan lapang hati, senang dia. Itulah namanya rahmat. Maka begini nun ini pasangan tuh makin tua makin mesra. Enak. Sebuah ke sebuah berjalan megang taruh. Kapasa pacik tangannya waduh, kapasa dulu. Kadang-kadang wak galang mantu cenderung dan ya aneh, tapi itulah dan itulah yang kita harapkan. Kita berharap nanti umur pernikahan uni dedek saudanya kok dapat makin tua wak je suami itu, kita makin bisa memahami suami kita, makin mesra rumah tangga. Jangan makin tua nanti makin banyak percakapan gitu. Sehingga nanti apalagi sampai nanti pada jenjang sebuah perceraian. Itu tidak penting. Perceraian hari ini, di mana kami sampaikan ini, ketahuilah perceraian hari ini sungguh sangat banyak. Data di Pengadilan Agama, ini kami sampaikan datanya adalah tahun 2020 kemarin, Pak Tangko, setahun tuh ini terjadi cerai di luar SKP yang 380 hadiah setahun. Nah, hari dalam setahun hanya 365. Berarti Pak, di pasangan kok terjadi perceraian rata-rata dalam sehari ada seorang bercerai. Inilah fakta. Itu nanti tak tertutup kemungkinan bisa menyimpulkan awak terjadi pada keluarga kita. Karena itulah kita perlu membentengi diri di mana letaknya. Kita perlu belajar apa yang terjadi dengan orang-orang. Rumah tangga uni-uni nanti kita sadarnya kok tidak hanya ini, mungkin kami juga itu akan terus dibayangi oleh masalah-masalah yang berbeda-beda. Ada orang masalah keuangan ini ya. Di rumah tangga iko menjadi masalah keuangan. Mungkin rasa kikati titi anak menyambah sama anak ada beli atau ini ya. PK pasar titi kurang. Abang kok jadi titi ndak ada. Mencari malela kan. Suko kalapau. Malam-malam lagi pulang baju di lo. Ini masalah satu masalah dalam satu keluarga. Ada orang dalam keuangannya dia baik, tapi ada masalah lain. Apa tuh? Masalah mungkin faktor anak. Anak yang nakal. Anak yang suka mabuk-mabukan. Anak yang suka main dengan anak-anak orang lain, guys, suka melayani anak gede orang lain dan macam-macam kenakalan anak. Titih banyak, anak bermasalah. Ini pilihan mah. Ada orang selamat dengan anak, apa masalahnya? Masalah dengan keluarga atau mertuanya. Ada tuh nih, baca Kak Jo, mintu. Baca Kak Jo, ipar. Sehingga sebenarnya, andai kata masalah uang tuh ada di awal, mungkin tak tahu lo mengapanya do, menjalannya. Maka dari itu dalam semua masalah kita kok punya masalah masing-masing. Ada orang aman keuangan, aman anak, aman mintu, ada masalah dengan pihak ketiga yang lain, perselingkuhan. Dalam bini Jawa, cewek ini orang lain. Ini masalah berat. Inilah hal-hal yang menyebabkan terjadi perceraian ini. Dan masalah-masalah lain. Kadang-kadang ada orang masalah di dunia kerjanya dan sebagainya. Karena itulah ini yang dirahmati Allah. Maka mari kami sampaikan, kita harus berusaha sekuat tenaga awak. Mari awak sekuat tenaga untuk menjaga jangan sampai terjadi perpisahan rumah tangga. Lalu kalau ada masalah apa ajarnya? Maka sabarlah. Jangan modal kini ibu-ibu uni-uni capek minta cerai ke laki.
Tapi masalah nih bang, kalau ada bang cari lah bang kan. Tak ada piti ke pasar kini, mungkin biasa 2.000 ke alamat nak. Biasa dia 2.000 kini tak ada piti 50 boleh. Bang, 50.000 anak ke dapat dah bang, pilih bang belajar ke pasar. Tak tinggal lawat. Nah, itulah. Jadi itulah kebiasaan tadi mawaddah warahmah. Kemudian ini sebagai bagian terakhir daripada materi awak, saya ingin ibu-ibu uni berusaha menerapkan ini nanti konsep sebagai seorang istri yang solehah. Ini ya, kita pernah menangani istri yang solehah. Apa tuh istri yang solehah tuh? Nah, kita ingin rumah tangga kita ini baik, sakinah, mawaddah warahmah. Apa satu kuncinya? Berperan menjadi istri yang solehah. Amon ini jadi istri solehah. Amon istri solehah itu tampaknya nanti bisa rugo. Nah, semua istri dalam bahasa hadis Nabi, seorang istri kalau pada saat dia meninggal dunia, suaminya meridhoi, ikhlas dengan semua perilakunya, maka dia langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi kalau istri itu pada saat meninggal dunianya, suaminya tidak ridho dengan perangannya yang buruk, berarti sebaliknya neraka. Nah itulah itu yang kami sampaikan. Nabi mengajarkan ada beberapa perilaku istri yang soleh. Yang pertama, nah, istri yang soleh itu adalah seorang istri yang apabila setiap saat dilihat saja oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Ini, nah, pulangnya bakar rajo dari sawah, dari pala atau dari pasar di mana, pulangnya ke rumah baru nampak bini tuh sanang mata menengok. Sanang dengan parangainya, sanang dengan penampilan pakaiannya dan sebagainya. Jadi sanang artinya. Ikut pertama dulu, berarti sanangan masuk pendawa. Bahasa banyak itu ada antaranya. Pandai-pandailah ibu-ibu uni sadanya konsep berhias dalam Islam itu hanya untuk suami. Tak pakaian yang bagus, berhias, babada, harum-haruman itu hanya untuk suami. Kini banyak tahu lihat, pakai udahnya, pakainya sembarangan. Paling begitu ke pasar, laki sado badak nak yang ngancak. Baju gayo laki, cincin ameh laki, sadonya laki. Itu untuk siapa yang melihat? Orang pasar. Suami siapa tuh? Suami orang. Lah caca ke pasar ini begitu tiba rumah, pakai asal-asalnya. Kadang tak lo mandi tu kan? Udah pulang, masih baunya itu. Itu diantaranya kasih ini adalah. Maka mari kita berlatih semaksimal mungkin. Setiap saat tadi ketika suami melihat kepada kita, lah bisa sanang matanya. Untuk uni dulu deh. Kalau untuk suaminya kan ada sekolah kan? Suami mungkin lain pasangan. Ini komodal untuk ibu saja. Yang sampai beko contohnya kini, nah, beko lah pulang mau pakai ajo, bawa sedang lita, ibu rumah, tengok bini, kita ada. Malalah terus rumah kan? Pakai main-main. Tengok nasi di tudung beko, ndak lain lu masak. Dia pergi. Inilah gambaran persoalan. Maka pandai-pandailah ini amankan mata suami itu agar dia nanti nyaman. Bila beko kalau matanya laksana menengok awak, berarti dia tidak akan melirikkan matanya lagi kepada yang lain. Itu satu ya. Yang kedua, istri yang solehah itu setiap saat diperintah oleh suaminya, dia bisa mematuhi. Tapi mesua, patuh. Batenya kok selagi yang disuruh suami itu tidak untuk berbuat dosa. Jadi sadar yang disuruh suami itu wajib dipatuhi. Dia ambil noda kopi di wajah ini. Iya bang, abang saya. Nah, jangan dulu beko. Dia ambil udah ini kopi. Buat ada abang sekarang. Kan akhirnya itu lah dulu kopi. Buat sekarang. Itu diantaranya itu bagian kecil. Kalau lah kayak buat di suami beko minta kopi juga dapat, biarlah kita kopi sampai lain. Nah, kalau jadi itu ini begini beko kan? Nah, itu diantaranya. Maka patuh. Berarti istri kalau dia tidak patuh pada suaminya selagi disuruh itu adalah bukan dosa, berarti pada suami.
ada petang mece kalau model itu jelas banyak dosa laki ya. Banyak. Karena itulah ini semuanya ibu semuanya. Mari kita belajar menjadi istri yang soleh. Adalah istri yang patuh karena setiap kepatuhan itu menjalankan perintah suami itulah dapat pahala dan kadang-kadang. Kau modal nanti kasih. Jadi seorang itu bisa dia nanti ke surga dengan kepatuhan pada suaminya atau bahkan ke neraka dia dengan kedurhakaannya kepada suami. Lah yang dua. Pertama tadi setiap ditinggal sanang matu lagi Allah. Diperintah patuh selagi tidak berbuat dosa. Tapi mereka adalah abang mereka lihat nih. Lah memang tidak pinang lah. Pinang kan mahal kan nak? Berapa gini? 20.000 sekilo kan? Patang 20.000 ya teh ya. Lah tu bikin aku beli rokok dia lah tu pinang atau lah. Bagi apa dia lah dia pangai. Berarti kalau berbuat dosa itu boleh tidak dipatuhi. Nah, ada ibu pernah pengalaman disuruh berdosa oleh suami lah? Alhamdulillah, emang hebat di situ ya. Jadi itu patuh. Kemudian yang ketiga, ini sampai bebas tutup ya. Istri yang kesolehan ketiga itu adalah bahasa cirinya pelakunya pandai berterima kasih terhadap pemberian suami, baik sedang banyak atau sedang kecil. Ya. Kalau banyak kok aman kan ya. Tapi nama masalah sedang kecil. Ada uang, abang di sayang. Tidak ada uang, sayang. Gimana? Nggak sambung adanya. Cipiti. Kalau kami wajib mencipiti banyak, harus cipiti banyak-banyak. Tapi nanti akan ada nanti ini. Namanya rasa kiko babutan. Walaupun banyak biasa udah awak pitih banyak, ibu-ibu harus kita siapkan diri bagaimana nanti menerima pada saat kondisi-kondisi uang atau pitih udah waktu abang waktu laki waktu sedang kondisi tidak baik. Itu ada kesabaran di situ. Karena kalau pitih sedang tak ada itu ujian istri. Tapi kalau pitih sedang banyak, sebenarnya ujian suami. Karena pitih banyak lah lain penganaian ya. Makanya kadang-kadang ajak lah udah aku pitih katiak lah itu kan banyak penganaian keluar kan. Atau dia ada tekan istri. Kalau banyak pitih mereka penganaian lain. Tapi kalau sedang kita pitih istri diuji lagi. Maka yang baik adalah kok dapat kan pitih banyak ini ya. Tapi ini enggak lah. Jadi yang pertama tadi pandai-pandai lah ini pandai terima kasih. Karena biasa tuh sama lah mungkin sebagai seorang suami itu kadang ketika banyak dia pandai terima kasih, kalau banyak dia lah mesra dia kepiting mati ibu dia alhamdulillah bang gimana lambat gimana senang lillah tuh kalau tapi pas senang nak ada pitih bang nak ke pasar pinjam bang aja dia pitih 50.000 dimakan apa jawabannya? Makasih bang saya. Itulah dasarnya. Jadi istri yang soleh itu adalah istri yang pandai berterima kasih walaupun dalam kondisi pemberian suami yang sedikit. Yang terakhir, istri yang soleh itu adalah istri yang bisa menjaga dirinya untuk tidak berbuat perzinaan ketika suami tidak bersama. Kalau misalnya di rumah, laki waktu mencari keluar, dia bisa menjaga diri, tidak memasukkan laki-laki yang lain ke dalam rumah itu, kecuali yang muhrim. Tak maunya. Apalagi lama-lama baca itu beko rumah. Laki ada rumah, dia menjaga diri, menjaga fitnah daripada perbuatan yang tidak dibenarkan. Termasuk dia keluar rumah. Kok pakai kepala seorang, yang sampai beko di pala, baca cewek di pala kan. Jadi ke pasar lah dulu di sini pose kan. Jadi telah sesuai itu dia menjaga diri karena ikulah ini di antaranya ini di antara sebab perceraian itu adalah namanya kini bahasanya perselingkuhan baik laki-laki ataupun perempuan dan bersamaan. Jadi mari kita menjaga diri. Kadang-kadang lah bosan tidak udahnya maka wajib orang lain itu tidak bolehnya. Jadi itu bukan konsep kesolehan, maka mari kita terapkan. Termasuklah dalam konsep ikon ini hati-hati awak pergaulan dengan
saudara ipar. Nah, ipar ya, ipar itu ya adik laki awak atau abang laki awak. Saya tanya dulu, ipar itu masuk muhrim atau tidak? Yakin? Kalau nak muhrim berarti boleh nggak kita lihatkan aurat kita sama dia? Kalau nampak abu awak dari laki abang awak boleh nggak? Kalau lebih kecil lagi? Tidak boleh. Maka Nabi lamanya dalam bahasa hadisnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya ipar itu maut dalam rumah tangga. Maka harus hati-hati. Maka ada kini perselingkuhan dengan ipar. Begini joninya, adiknya pakai joni. Hal yang apa lagi? Karena itu Nabi lah jauh-jauh mengajarkan awak, maka hati-hati kita, termasuk saudara ipar pun sendiri kita harus menjaga diri, ada batas-batasnya. Nah, termasuk kalau dulu payah mana? Tengah mau duit itu. Kalau rata biasa, sebab bangun dari itu ini. Kalau orang bertamu beko adik suaminya ke rumah, walaupun awak seorang rumah, orang lain tak akan curiga. Oh, adik iparnya. Tapi syaitan laknatullah, iklan kondisi yang mencari kadang-kadang kalau bawa di sini. Orang lain tak curiga. Karena telah menjaga makanan, mengajarkan makan. Mari hati-hati ini ibu sadanya terhadap pergaulan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim. Istri yang soleh itu dia betul-betul menjaga diri agar jangan nanti fitnah lagi. Inilah mungkin materi kita ibu-ibu ini adik-adik sadanya tentang masalah keluarga. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan sisa rumah tangga yang jalani kini kok bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sampai akhir hayat. Jangan berpikir awak untuk menukar laki ini. Jangan kita menukar suami, ya. Nah, karena itu yang tadi sekarang adalah. Kalau nggak cocok bah, cero pak. Jangan tanya ke pak masa uang besok kau badobo, awak di sini di Pongkado besok pak Iya. Kalau nggak cocok bah, nih pak, menekan nggak bisa awak bertahan nih pak. Oke. Baik ini kita diskusi nanti. Ini bagus pertanyaannya. Langsung aja lah, Ben. Moderator kan. Pertanyaannya, nak ini kali cocoknya? Nggak cocok lah pak, memang nggak cocok lah. Nak ini lebih cocoknya? Kalau nggak bisa. Oh, lah nggak bisa. Selingkuh. Oh, berselingkuh. Mencicok cakep berarti ini ya. Oke. Baik, kita apakan dulu materi ini. Baik, nanti kita diskusi sambil dulu aja. Ini itu dulu materinya ini dulu sadanya. Kita akhiri pengantar dulu nanti. Kita buka nanti tanya jawab. Setelah nanti kami akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akses untuk materi kita. Ya. Baik Bapak sekalian, tadi telah dari awal Pak Ketua menyampaikan dinamika keluarga sangat luar biasa. Semakin canggihnya teknologi, semakin banyak permasalahan yang muncul di keluarga kita. Tentu di hati ibu-ibu pasti banyak bertanya. Pasti banyak deh, karena orang komplit kan masalah yang ada di makan dulu. Jadi aku minta untuk sesi yang itu kita minta agak limo lah. Ibu-ibu yang bertanya ke Pak Ketua tu. Mumpung risiko kalau wak undang ke rumah aku mah iya. Untuk nikah biasanya. Jadi ada Pak Ketua itu mohon kepada ibu untuk memberikan pertanyaan liburan dulu ya. Kepada ibu kami persilakan. Satu yang tadi ya. Satu yang tadi ini ya. Ya ini kita bahas masalah ini. Ya. Di satu tadi dulu. Mungkin yang lain dulu Pak Samon atau Pak Cik ke dulu. Nah, jadi ini jadi berarti lah babi sambat ini. Alah bu, alah pak. Saya nggak sampai mengenai pak sama ibu kembaran. Oh, berarti yang punya rumah ini. Anak baru orang nih. Aduh pak. Bisa pengadilan kamu. Berarti lah kalau saya caranya. Alah. Nah, berarti ini yang dibolehkan. Dalam kajian agama, hukum agama itu ada namanya konsep talak nih ya. Talak itu cara. Bapak cek hadis Nabi, aqwadul halal indallahi apa? Ada perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah, itulah talak. Cara. Apa enggak sih? Talak kok halal tapi dibenci. Aqwadul halal, perkara yang dibenci tapi halal. Lalu apa yang dapat sebutkan?
Cara itu adalah langkah yang paling terakhir wak lakukan setelah langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak bisa lagi. Artinya kalau pertahankannya rumah tangga tuh akan makin banyak mudaratnya di sekolah kuliah. Cara itu. Apa tahap perceraian? Jadi sebelum cerai itu ada tahap apanya? Dalam Al-Quran, karena tahap dalam untuk suami bahasanya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Kalau kamu melihat istrimu tuh nusyuz, durhaka maksudnya, ini ke istri nanti kita terjemahkan yang lain. Wahai suami, kalau kamu lihat istrimu tuh durhaka, nusyuz, pahlawan, maka tempuh langkahnya. Yang pertama, fa'izuhun, nasihati dulu dia baik-baik. Berarti ini celelok dunia, celelok mungkin kok istri salah dia kok nak baca saja. Dan acok namin HP dia, cemburu sama dia. Nasihati dulu. Atau masalah kamu, dia nak mau sholat, dia semayang dia bisa. Kok kena rakot sampai awak kan, semayanglah sama-sama dia. Nah, kadang ada banyak sholat istrinya, kok malas semayang. Nah, abangnya lah semayang kan bisa dipukul seseorang. Nah, berarti kan mana? Lah diajak dia. Dia jangan baginya juga lainnya. Udah abang awak kan, lagi nasihat sama lain. Dia kalau rumah lah kayak jilbab. Kalau rumah kalau nonton mana pakai jilbab. Itu lalu yang lain nonton pados. Buat lihat nih kan. Nasihat tidak baik. Berarti rumah pun jaga diri. Nasihati. Artinya baik-baik. Kok suka istrinya baca hak orang lain, nasihati tidak boleh baca hak dia. Nasihati. Berarti kalau istri itu dia nusuk durhaka, termasuk durhaka kepada Allah, tidak menjalankan agama atau durhaka kepada suami. Cie kecil suaminya bangi sampai kalau ada. Limu kecil mah repet mah itu kan. Lah dinasihati oleh dia bicara hemat-hemat. Tidak. Sani lah dinasihati nak mah. Maka suami disuruh menyempul langkah yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'. Dah langsung selesai dah. Berarti lah nasihatin nama adalah payah mana menasihati hang. Saya lah kau lagi kan. Itu tak boleh. Wahjuruhunna fil madaji'. Apa maksudnya? Berpisah dulu tempat tidur. Kalau biasa sakamar awak di tempat lain berpisah dulu. Ikut sebenarnya ini adalah ikut nasihat secara psikologis. Bantu anda ini abang tu. Tapi tidak boleh kalau rumah dulu. Kalau kamar siko di muka, biarlah abang kau pisah dulu atau di luar rumah, tidak sama jenis, dicuekin. Biasanya istri yang baik, kalau suaminya lah mulai menyentuh dicuekin, anu aja abang awak, mungkin dia sedang mengajarkan kita ada kesalahan kita. Karena ada beda-beda masing-masing tipe suami ini. Biasa nak mau mencet bangnya, kok bangnya diam. Lain melihat ini. Ada lain sebenarnya kalau lah bangi langsung tangan paham. Nggak nangkap ke meja gitu kan? Apa? Maka tuh pisah. Wajruhna fil madaji'. Kalau nggak mau juga dia mengerti situ, wadribuhunna. Ini tahu wadribuh? Pukul dia. Jadi ada bahasa pukul. Wadribuh itu bahasa Al-Quran. Tapi ada aturannya. Suami tidak boleh memukul istrinya. Pertama tidak boleh di arah wajah. Ya. Berarti kalau ada laki awak lama lampang awak, berarti dia secara agama sudah melakukan dosa besar. Walaupun kini mungkin ada kadiate namanya kan. Tapi agama mengajarkan bahwa memukul istri itu tidak boleh di wajah. Karena lagi tidak boleh meninggalkan bekas pukulan. Tapi pukulan itu pukulan yang pertanda kasih sayang menasihati. Kita buat lambe kan. Ya elok lah dia. Bisa dia tahu itu bahasanya sangat bisa kita terjemahkan kan. Rubah tidak bisa aja loh. Lah nasihati tidak bisa, lah pisah sama terus tidak bisa, lah mungkin main fisik sakit suami itu tidak bisa aja, maka putus lagi. Wa in kuntum shiqaqa bainihima fa'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau lah sikap saling bertengkar, maka utuslah pihak lain. Utus dari mungkin pihak laki seorang, utus pihak kondisi suaminya kok mamak lah kok, atau sama mamaknya berdiskusi musyawarah, baalai kok kemanakan kita lah menurut. Atau orang yang dipercaya. Jadi tidak langsung cerai. Kalau lah semua jalan ditempuh, nggak bisa jodoh, baru boleh
pengadilan perceraian. Nah, itu nanti. Jadi artinya unian yang tadi mungkin di samping semua itu adalah takdir Allah, tapi bagi yang lah terjadilah lewat dia. Nah, berarti nanti kita doakanlah mudah-mudahan nanti dengan perceraian yang terjadi itu semua pihak bisa introspeksi diri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan nanti Allah berikan ganti yang lebih baik. Amin ya. Amin. Kalaupun nanti mau itu juga lagi, mudah-mudahan itu dibolehkan juga. Nah, kalau itu juga lainnya, betul di lama pisah boleh tuh bahasa boleh. Manyasa lama pisah. Sebab biasanya ini sasa kok lama pisah kayak dia. Bahkan saya pernah 2 kali menikahkan pasang suami istri. Buku nikahnya orangnya sama, kan? Bacaranya kalau buku cerai, nikah besok balik itu aja orangnya baru. Cinta tunggu setelah perceraian lagi. Sama orang 2 kali itu. Berarti yang 2 buku nikah orang yang sama kalau ada kan kekuatan. Nah itu jalannya. Mana tahu nanti mudah-mudahan nanti ada anak nih. Ada 2. Nah mudah-mudahan nanti dengan pertimbangan anak, mana tahu nanti suri balikkan. Uni bisa sadarnya sadar balik yang abang kok bisa sadar balik yang kesalahannya demi anak. Mari kita rujuk kebaikan nanti. Lalu dapat yang baru nih gantinya ini. Pak. Nah, itu kira-kira bahasanya. Jadi mungkin cukup nih pertanyaannya kira-kira untuk sebagai tempat nikah itu untuk orang yang menikah tapi tidak ada buku nikahnya. Ada di siko? Yang hadir kok? Lah menikah tapi nikahnya bawah tangan, enggak keluar buku nikah karena bawah tangan. Maka urusan nanti banyak isbat nikah ke pengadilan agama. Sekarang langsung saja guys. Jadi langsung keluar. Ini ya, langsung keluar nanti silakan disebut nikahnya nanti dibawa KTP nikah. Berarti apa nikah lihat tu tak? Isbat nikah tidak. Isbat nikah itu bukan pernikahan lagi, tapi mengisahkan nikah yang lama. Kalau disahkan oleh pengadilan, berarti nanti tinggal menukar buku nikah ke kantor tua. Tapi kalau tidak disahkan oleh pengadilan, mungkin ditemukan pernikahan itu nanti cacat atau tidak benar, bolehnya sembarangan, itu baru nanti diproses nikahnya yang baru. Tapi biasanya dikabulkan oleh pengadilan. Itu Pak Wen. Yang hadir kok ada buku nikah sana ini? Kok dulu, namakan doa. Alhamdulillah ya. Berarti ini ki memaci cara berarti ya. Iya Pak, aduh, kahal baru nikah di kumpulan apa, tapi kini nado kami dia dulu lah, pom dia nanti tengok mungkin nado. Yo Pak Bidin, di Pak Bidin dulu. Di kumpulan dulu. Saudara nih. Bagari nolai ya. Coba ada urusan anak. Selampe dong. Hah? Selampe. Bersama sasi pemerintah kini baca ini. Kita Pak yang pokoknya. Kok ibu jorong kok Pak. Jorong boleh ya. Nikah bulan gitu yo. Apa syaratnya Pak yang bisa? Jadi kalau ini tinggal di bulan, kalau Bekoado di Sinan, berarti tinggal di bulan duplikat. Tapi kalau data nak dodo, isbat ini ke pengadilan dulu. Pas sidang ke pengadilan dulu. Sidang tuh Beko bawa saksi 2 orang 6 tahun mungkin menikah kan, iya nikah tuh nak kan. Lain lagi Beko ini kan. Nggak ada lagi nikah nasah kan, mau tahu kan. Dulu dia tahu kau sayang ke dorong kan. Jangan ada orang Enggak sayang ke dorong nih. Nikah sampai lahir semalangnya lah pokoknya abang jadi udawa. Kan beda-beda kok kisah cintanya kan beda-beda. Beda lah Pak, Andin suang itu Dewa suang itu beda kisah cintanya. Alexa lah itu deh. Kucing, tanya apa tu? Ada? Apa? Syarat untuk nikah tu. Iya, heeh. Syaratnya bawa jauh kakak aja KTP. Ah, kakak KTP Jorong. Tunggu sampai ke Pak Jorong rumah. Jangan di Selambe ini warga BE lu Selambe. Itu warga namanya cek itu nih. Jorong masih dicontohin ya. Iya, Jorong ya untuk contoh Bukit Malintang kok. Sebenarnya BE dokumen nak dong. Dia dulu banyak dia orang nikah
nikah di kumpulannya ketua kumpulannya tu apa namanya kita pilo di sini aja pilo polo nah ada boleh tengok ke Kalau memang lupa berarti ada di sini kan. Tengok nih kekeh. Kalau udah tercatat mereka bisa di kolam rendah kan tidak perlu sidang lagi. Tapi kalau tidak tercatat kena isbat. Kita catat apa awak sesi kali. Memang meu nikah apa awak satu mental dulu. Catat apa? Siapa yang nikah dulu? Ayah nikah dulu. Ayah masih ada. Waktu itu ya, nanti itu nanti akan dikejar di pengadilan kamu kalau tidak ada di kantor pak. Belah main kata gua deh. Tapi main itu jangan ragu kan. Jujur bawa ya. Silakan ini. Ada apa? Kalau masih ada. Banyak kalau maju ini. Ya, boleh ya. Tidak ada. Ini kesempatan nanti sampai aja makan. Boleh pas ya. Di nanti. Kalau masih ada kita kasih kesempatan. Kalau tidak ada mungkin karena ada kegiatan yang masih ada yang lain. Saya nanti izin bertanya lagi. Silakan nanya ini. Kalau ada. Tanya lah, Miko lah. Selagi Pak Penghulu di sini. Ya, selagi Pak Penghulu di sini kok. Tadi batanya nggak boleh baca masih yang lagu dah. Bang Maman karena kamu, karena ada kok tarimun yang segala kekurangannya. Pak, nggak boleh ada beda apa nih? Apa adanya udawa suami awak harus wak tarimun dengan maksimal. Jangan dibanding-banding udawa juga orang lain. Nah, nggak boleh. Karena awak lah tarimu. Kecuali kalau awak bersuami istri suami awak kan, tutupi segala kekurangan. Sebab manusia tuh ini pasti semua orang tak ada yang sempurna. Siaju laki orang tak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Maka nak boleh awak mencari kekurangan awak. Kalau ada mungkin kurang suami awak, tutup di kekurangannya, tarimu dengan ikhlas, sama awak itulah untuk awak. Karena dulu dia itu. Maka di sini. Gimana ini? Cukup? Cukup? Yang disebut pasang mudah-mudah teman-teman rumah tangganya. Anak 1, 2. Coba cakap-cakap gimana? Oke, terima kasih kalian. Kami tutup atas segala yang kami sampaikan. Pun ini besarnya banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin masalah yang kurang pas. Mudah-mudahan berbagi sekedar ilmu bermanfaat untuk ibu-ibu ini dengan tujuannya rumah tangga tadi yang kita harapkan, rumah tangga kita kok rumah tangga yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pasang itu seutuhnya sampai nanti akhirat itulah pasang kita. Bahkan kita berharap pasang itu nanti sampai ke surga. Punya inilah nanti jadi bidadari suami nanti istrinya. Amin ya. Terima kasih, banyak maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Beko subscribe ya di YouTube. Tidak semua ya. Jadi maksudnya nanti ini kalau ada yang di monitor YouTube nanti banyak video-video ceramah agama yang ada kegiatan pernikahan. Nanti mencarinya buka YouTube nanti buka Imrasi. Jangan ada. Video itu mungkin besok atau nanti malam sudah bisa dilanjut mudah-mudahan kalau ada ya. Karena nanti kita edit dulu daripada mereka mencari YouTube kadang-kadang itu mencari apa-apa ya tengok pakai habis tapi nanti untuk ilmu jadi kita lihat yang ini bagi yang apa yang hobi itu ya mungkin ada tapi nanti pas kalau tak buka nanti kalau misalnya merah subscribe tekan teng gitu kalau cakap ya dan nanti video-video terbarunya bisa oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.